Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan karunia-Nya memudahkan kita di dalam melazimi asbab-asbab keridhaan-Nya yang mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kita kelak ketika di akhir. Salawat dan salam juga moga tetap bercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-800. An Aisyah qalat la tada' qiyamal laili fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yadharuhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'ida. Janganlah kalian meninggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Wa kana idza marida au kasila, yang jika beliau sakit, au kasila disebutkan dengan redaksi atau beliau sedang kurang bersemangat, maka beliau sholat dengan kondisi duduk. Jadi kalau sedang istilahnya sakit atau sedang kurang bersemangat, ya, entah karena capek, lemas atau yang semisalnya, maka beliau sholat sambil duduk. Dalam redaksi yang lain disebutkan an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukfir ayyaqula Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak atau sering sekali mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan juga kesedihan, wal ajzi wal kasal, dan dari sifat lemah dan sifat malas, wal jubni wal bukhl, dan dari sifat pengecut serta sifat kikir, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal,
dan aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dikuasai oleh orang lain. Dua riwayat ini mengajarkan kepada kita beberapa faidah penting yang kemudian harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pentingnya melazimi sebuah amalan, apalagi ketika itu bagian dari amal soleh. Karena nanti disebutkan juga di dalam salah satu riwayat hadis, Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi dawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dawam, yang kontinu, yang konsisten, terus menerus, istiqomah. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Dan salah satu bentuk kontinuitas dan kontinuitas amalan Nabi SAW sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha tadi tentang bagaimana Nabi selalu menjaga qiyamul lail beliau. Bagaimana Nabi selalu menjaga qiyamul lail beliau, bahkan ketika sakit beliau tetap qiyamul lail, bahkan ketika terlalu capek, lelah, kurang bersemangat dan semisalnya, beliau tetap qiyamul lail. Meskipun perbedaannya sederhana tadi, kalau Nabi sedang capek atau sedang kurang bersemangat atau sedang sakit tadi itu, Nabi sholat malamnya sambil duduk. Dan sholat sunnah sambil duduk itu hukumnya boleh, Pak. Sholat sunnah sambil duduk itu hukumnya boleh, meskipun nggak sakit, meskipun tidak sakit, ya. Maka nanti pembahasan panjang terkait dengan apakah sholat itu harus berdiri atau tidak. Kalau sholat fardu itu wajib, kecuali yang punya udzur. Jadi kalau sholat fardu itu hukum asalnya wajib dalam posisi berdiri, kecuali yang punya udzur, sebagaimana nanti disebutkan di dalam hadis yang lain, kalau tidak mampu berdiri maka dengan duduk, kalau tidak mampu duduk maka dengan berbaring. Kata tidak mampu itu berarti dia tidak bisa berdiri, bukan bisa berdiri tapi malas berdiri, beda. Dan ini penting untuk jadi perhatian, karena hari ini kita dapati banyak yang kemudian beralasan, mohon maaf, tua, terus kemudian malas berdiri sholatnya, padahal sholat fardu. Beralasan kemudian misalnya capek, malas berdiri sholatnya. Beralasan ini dan itu kemudian malas berdiri sholatnya. Judulnya nggak mau berdiri intinya, ya. Padahal dia mampu berdiri. Dan ukuran mampu itu selama dia bisa berdiri berarti mampu. Kecuali dia mau berdirinya itu digotong, yang kalau nggak dipegangin dia nggak bisa berdiri, nah itu berarti memang nggak mampu gitu. Ini yang kadang-kadang seringkali terjadi. Kita dapati ada yang kemudian kelihatannya tua, sholat bawa-bawa kursi, ya. Padahal dia mampu berdiri, jalan pun bisa. Masalah kemudian misalnya, saya kasih contoh, misalnya kemudian dia kalau mau rukuk atau sujud kesulitan karena mungkin kasus asam urat misalnya sakit atau yang semisalnya, ya tinggal nanti rukuk dan sujudnya sambil duduk. Tapi ketika kemudian dia mampu berdiri, tetap berdiri. Yang dia mampu dilakukan sebagaimana yang seharusnya, yang dia tidak mampu dilakukan semampunya. Dan itu bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Berbeda dengan sholat sunnah. Nanti ada pembahasan tentang bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan. Ada pembahasan tentang bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Ada pembahasan tentang bolehnya sholat sunnah, ya, istilahnya tidak dalam kondisi berdiri, ya. Dan ini bagian dari yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, ya. Maka termasuk nanti bolehkah kita sholat di atas kendaraan
Itu pembahasan panjang nanti disebutkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau sholat itu sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat wajib sebaiknya tidak tidak di atas kendaraan. Ya. Walaupun itu nanti pembahasan panjang. Sebagian lagi mengatakan ya kalau untuk hari ini semua kendaraan boleh untuk sholat. Karena kendaraan hari ini berbeda dengan kendaraan zaman dulu. Kalau zaman dulu kendaraannya hidup, kuda, unta, dan semisalnya, yang ketika di atas kendaraan itu dia tidak bisa berdiri sempurna. Berbeda dengan hari ini yang di atas kendaraannya bisa berdiri sempurna, seperti di bis bisa berdiri sempurna, di pesawat bisa berdiri sempurna, di kereta bisa berdiri sempurna, di kapal bisa berdiri sempurna, kan gitu. Nah, itu nanti pembahasan panjang secara fikihnya. Ya. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa Nabi SAW itu adalah contoh paling layak untuk kemudian kita jadikan sebagai panutan. Di mana kemudian Nabi meskipun dalam keadaan sakit dan dalam keadaan mungkin terlalu lelah dan yang semisalnya, beliau tidak pernah meninggalkan apa yang kemudian biasa beliau lazimi dari ibadah itu, meskipun ibadah itu adalah ibadah sunnah. Kalau yang wajib sudah nggak dipertanyakan lagi, nggak boleh kemudian yang wajib sengaja ditinggalkan dengan alasan apapun, kalau itu jelas ya. Tapi kalau sunnah ini kan kadang-kadang kalau kebanyakan kita ini kalau lagi semangat yo dikerjani, kalau jangankan sakit, wong lagi malas aja kadang-kadang nggak mau ngerjain. Kalau lagi nanggung misalnya gitu aja, kadang-kadang nggak jadi ngerjain sholat sunnah itu. Ya. Walaupun sebenarnya tidak berdosa tidak melakukan sholat sunnah, wong itu hukumnya sunnah. Tapi ini tentang tadi eksistensi dan kontinuitas amal yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kesungguhan Nabi di dalam menjaga amal solehnya. Sedangkan kadang-kadang kita ini kesungguhannya masih dipertanyakan. Kita ini kan kesungguhannya kalau kemudian ada potensi mendapatkan bagian dari dunia, ya, kayak misalnya nanti dapat duit, wah itu sungguh-sungguh tuh dibela-belain, lembur-lembur juga gitu kan, ya. Kalau kemudian nanti dapat misalnya jabatan tertentu, wah itu sungguh-sungguh itu, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, kadang-kadang sungguh-sungguhnya ini masih dipertanyakan. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara yang disebut oleh Nabi idza kasila tadi itu, ya. Yaitu mereka orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dan bermalas-malas tadi. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana istri itu belajar dari kebaikan suaminya. Bagaimana seorang istri itu belajar dari kebaikan suaminya. Yang kadang-kadang yang seringkali didapati oleh istri dari suaminya itu seringkali keburukannya saja. Makanya Nabi juga mengingatkan para wanita, lau fa'altal khairatu laddahri, seandainya engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang hidupmu, wa wajadat minka syai'an, kemudian engkau mendapati suamimu itu berbuat salah sekali saja, laqalat ma fa'altal khaira qaltu, maka niscaya setiap wanita pasti akan mengatakan kamu ini tidak ada baik-baiknya sama sekali. Padahal cuma satu kesalahan, Pak. Gimana kalau kemudian kita setiap hari melakukan kesalahan? Padahal justru yang dicontohkan di dalam hadis Aisyah tadi itu, bagaimana Aisyah itu belajar kebaikan dari suami, bukan mencari kesalahan-kesalahan suami. Ini bagian dari yang juga penting.
Jadi ini nasihat untuk ibu-ibu ini ya. Jadi kalau kemudian lihat suaminya itu, yang dicari kebaikannya Bu, untuk ditiru, untuk dijadikan sebagai panutan ya. Karena salah satu di antara peran suami itu adalah yang membimbing dan yang mengajarkan. Siap ya Bu? Siap. Tinggal bapak-bapaknya ini yang ditanting kan gitu. Tadi udah ibu-ibunya tuh. Tinggal bapak-bapaknya yang ditanting. Buktikan kalau yang kita contohkan itu adalah kebaikan. Contohkan Pak. Gitu. Ajarkan ya. Jangan menuntut istrinya solihah tapi nggak membina diri menjadi solih gitu maksudnya ya. Nah ini bagian dari yang juga harusnya jadi perhatian kita. Loh, bayangkan bagaimana hubungan antara Nabi dengan Aisyah saja. Bayangkan Aisyah itu adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Jadi wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu ya istrinya sendiri. Di satu sisi menunjukkan bahwa Nabi ya adalah laki-laki yang qawwam, yang ngajari, membimbing dan mengarahkan istrinya. Di sisi lain Aisyah adalah contoh wanita yang luar biasa yang hanya belajar dari suaminya kebaikan, tidak mengambil apapun dari keburukan suaminya. Sedangkan banyak para wanita yang kemudian seringkali yang didapat dari suaminya hanya keburukannya saja. Yang diingat dari suaminya hanya keburukannya saja. Nah, ini penting untuk jadi pelajaran. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita di sini disebutkan bahwa salah satu di antara penghalang dari kebaikan itu adalah sifat malas. Salah satu di antara yang bisa menghalangi kita dari kebaikan itu adalah sifat malas. Makanya nanti para ulama menyebutkan banyak pernyataan terkait dengan bagaimana mereka berhati-hati dari sifat malas, sebagaimana yang kemudian banyak didapati dari para ulama salaf, bagaimana kemudian mereka banyak berdoa meminta kepada Allah berlindung dari sifat malas, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal ya. Dan seterusnya tadi. Dan itu menunjukkan bagaimana kesungguhan para salaf tadi itu untuk bersungguh-sungguh menghindari sifat malas. Salah satu di antara bentuk amalan hati dan adab terhadap diri sendiri adalah mujahadah. Bagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan setiap asbab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap bentuk amal soleh yang kemudian itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya sangat banyak sekali. Kesungguhan-kesungguhan yang dicontohkan oleh para sahabat. Bagaimana gigihnya para sahabat dulu di dalam membaca Al-Quran ya. Yang kalau kemudian dibandingkan dengan kita ya sangat jauh Pak. Kita ini kadang-kadang dekat dengan Quran kalau pas bulan Ramadan saja. Sedangkan dulu para salaf itu dari sejak masuk bulan Sya'ban ya, dari sejak masuk bulan Sya'ban mereka menutup tokonya, membuka Qurannya. Kita ini semakin dekat Ramadan semakin lebar tokonya dibuka, Qurannya malah semakin jarang disentuh. Nah ini bagian dari berbeda. Itu contoh kesungguhan. Bagaimana kesungguhan dulu para sahabat di dalam qiyamul lail ya.
Bahkan ada di antara para sahabat dulu itu yang hampir setiap malamnya tidak pernah didapati tidak pernah qiyamul lail. Bagaimana kesungguhan seorang Sa'id bin Musayyib di dalam berdakwah. Bayangkan bentuk kesungguhannya itu 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, Pak. 40 tahun. Kita ini seminggu aja yang bolong sholat jamaahnya udah berapa kita? Ya kan? Lalu Sa'id bin Musayyib loh, Pak, 40 tahun tuh tidak pernah melihat punggung orang lain. Nggak pernah melihat punggung orang lain. Ya. Artinya berarti dia selalu di shaf pertama, selalu di shaf awal dia, Pak. Nggak pernah melihat punggung orang lain. Ya. Kita juga nggak pernah melihat punggung orang lain. Kenapa? Wes bubar jamaah. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Itu contoh kesungguhan-kesungguhan para salaf terdahulu, bagaimana kemudian mereka mencontohkan kepada kita tentang kesungguhan itu. Kita juga dapati sebuah riwayat bagaimana dulu para ulama itu memiliki karya-karya yang sangat luar biasa, Pak. Yang kalau di rata-rata itu mereka punya ratusan bahkan ribuan kitab dengan masing-masingnya adalah ratusan lembar, Pak. Yang kalau di rata-rata itu setiap hari kesungguhannya para ulama kita bisa bayangkan. Jadi setiap hari mereka itu menulis minimal 2000 lembar. Nulis loh, Pak. Bukan baca. Kita ini baca artikel aja, satu artikel sudah males. Apalagi kalau misalnya postingan WA duwowo gitu, paling cuma diwaca judul tok karo akhire tok wis, gitu kan. Tengah-tengah ra diwaca. Tapi melu komen yang jadi masalah itu, ya. Mocone ora, komene yo gitu maksudnya. Ya. Padahal mudeng ora, kadang-kadang komennya yang penting komen pokoknya gitu kan. Ini kebanyakan kita hari ini. Ya, padahal dulu para ulama itu saking produktifnya mereka berhasil melahirkan banyak karya tadi itu, yang kalau di rata-rata setiap harinya itu mereka menulis kurang lebih 2000 halaman. Coba, Masya Allah. Itu nulisnya tok, Pak, belum ibadah-ibadah yang lain. Kan berarti kesungguhannya luar biasa. Nggak ada waktu nganggur, itu nggak ada. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, aku paling tidak suka melihat orang yang kosong. Kosong itu maksudnya banyak waktu luang, nggak ngapa-ngapain untuk dunia, tapi juga nggak ngapa-ngapain untuk akhirat. Makhluk-makhluk rebahan itu. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Bagaimana dulu sifat malas itu betul-betul menjadi salah satu di antara perkara yang sangat aib untuk dimiliki oleh seorang mukmin. Ya. Karena salah satu di antara ciri keimanan itu tadi ijtihad wal mujahadah, kesungguhan dan bersungguh-sungguh. Dan keimanan itu mendorong kita untuk selalu bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Dan itu kita dapati juga dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kesungguhan Nabi di dalam menjaga qiyamul lail tadi. Hatta ketika beliau sakit pun masih tetap qiyamul lail, hatta ketika beliau terlalu capek atau mungkin kurang bersemangat karena faktor tertentu, beliau juga tetap melazimi qiyamul lail. Itu tentang contoh kesungguhan. Coba kita lazimi satu kesungguhan tertentu apapun itu. Mau sakit mau enggak tetap hadir majelis ilmu misalnya. Ini misal ya, misal. Bukan nyindir, bukan, ini misal aja. Ya. Misal, salah satu bentuk kesungguhan yang kita ingin lazimi misalnya selalu menghadiri majelis ilmu gitu. Mau sakit, mau hujan, mau yang datang sedikit, mau yang datang banyak, ya tetap melazimi majelis ilmu. Itu contoh saja. Ya. Atau apanya mungkin baca Qur'annya misalnya. Mau sedang capek, mau sedang apa, gimana caranya tetap bisa baca Quran. Seperti mungkin hari ini yang kemudian mungkin ada
komunitas-komunitas kebaikan seperti One Day One Juice misalnya gitu kan, atau One Day One Hadith misalnya gitu, yang memang melazimi gimana caranya satu hari itu tidak pernah terpisah dari Al-Quran atau tidak pernah terpisah dari hadith misalnya. Dan itu adalah contoh kebaikan. Lazimi, walaupun mungkin tidak banyak Pak yang kita lazimi. Jadikan salah satu di antara amal-amal soleh itu kita lazimi dan nanti bisa menjadi asbab kita mendapatkan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk jadi perhatian kita. Yang dalam riwayat lain Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lamma baddana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqula, ketika Nabi sudah semakin menua dan kondisi beliau sudah tidak seperti waktu masih muda, ya. Kana aktsaru sholatihi jalisan, sebagian besar sholat beliau itu dilakukan dalam kondisi duduk, terutama ketika beliau sakit di saat akhir-akhir menjelang kematian beliau. Kan pernah sampai kemudian saat sholat wajib saja kan beliau berapa kali pingsan, itu disebutkan di dalam sebuah riwayat, yang para sahabat sudah menunggu untuk sholat isya saat itu, kemudian Nabi datang baru dapat beberapa ayat, kemudian Nabi tahu-tahu pingsan, ya. Akhirnya baru mau sholat lagi pingsan lagi sampai beberapa kali, ya. Dan itu bagian dari yang kita dapati bagaimana kesungguhan Nabi sampai sakit parah pun tidak menghentikan beliau untuk berusaha jadi imam, kecuali betul-betul nggak bisa bangun. Sampai akhirnya kemudian Nabi karena sudah tidak mampu lagi, akhirnya menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam saat itu. Dan itu bagian dari contoh bagaimana kesungguhan itu, ya. Bagaimana tentang keseriusan di dalam melazimi. Makanya mulazamatul amal as-salih, melazimi amal solih itu bagian dari salah satu di antara kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Bahkan Nabi di dalam sebuah hadis fa innahu min da'bis solihina qablakum, jagalah oleh kalian sholat malam karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, ya. Dan ini bagian dari gambaran bagaimana salah satu di antara contoh kesungguhan yang layak untuk kita jadikan sebagai panutan bagi kita semua. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim radhiyallahu rahimahullah, min riwayati Abdullah bin Amr, dari riwayat Abdullah bin Amr, qala huddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli qa'idan nisfas shalah. Aku pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang laki-laki dalam kondisi duduk itu nilainya adalah setengah salat. Qala fa'ataitu, maka aku pun mendatanginya, fawajadtuhu yusolli jalisan, dan aku mendapati ia, maksudnya Abdullah bin Amr tadi itu, sholat dalam kondisi duduk. Fawadatu yadi ala roksi, maka kemudian aku meletakkan tanganku di kepalaku seperti ini. Faqala malaka ya Abdullah bin Amr, ya. Ada apa denganmu wahai Abdullah bin Amr? Qultu huddithu ya Rasulullah annaka qulta salatul rajuli qa'idan ala nisfis shalah wa anta tusalli qa'idan. Qala ajal walakinni lastu ka ahadim minkum, ya. Ketika kemudian Abdullah bin Amr tadi mendapati Nabi SAW sholat dalam keadaan duduk, Abdullah bin Amr bertanya, sampai kemudian Nabi ketika mendapati Abdullah bin Amr tadi itu meletakkan tangannya di kepalanya tadi itu, lalu kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau wahai Abdullah bin Amr? Maka kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, wahai Nabi, aku mendengar bahwa engkau pernah mengatakan,
orang yang sholatnya duduk itu nilainya hanya setengah sholat, sedangkan engkau sholatnya dalam kondisi duduk. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ajal, tunggu, jangan engkau asal menghukumi, ya. Walakin nilastu ka ahadin minkum, sesungguhnya aku tidak seperti salah seorang di antara kalian. Jadi memang Nabi itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Nabi meskipun duduk bisa jadi sholatnya tetap dihitung sempurna. Berbeda dengan kita yang kalau sholatnya duduk dihitungnya setengah sholat yang dilakukan dengan berdiri. Di sisi lain juga bahwa Nabi itu dengan kesungguhannya sholatnya juga luar biasa. Loh, bagaimana kita dapati Nabi sholat di dalam satu rakaat yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Sedangkan kita ini sudah dengar Alif Lam Mim saja sudah blingsatan ini jadi makmumnya gitu kan, ya. Kita juga sama Al-Baqarah tapi cuma 5 ayat pertama saja, Alif Lam Mim, sok keren aja Alif Lam Mim, tapi cuma 5 ayat ruko gitu kan, nggak sampai selesai, ya. Atau mungkin 3 ayat terakhir saja gitu kan. Nah, ini bagian dari yang juga berbeda, ya. Makanya memang Nabi berbeda dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Nabi kalau sholat itu bersungguh-sungguh, sehingga ketika kemudian dengan lamanya sholat beliau dalam kondisi tertentu, akhirnya kemudian beliau duduk sholatnya supaya tetap bisa berlama-lama di dalam sholat. Konsistensi Nabi di dalam lamanya sholat itu luar biasa memang, Pak. Berbeda dengan kita yang sampai disebutkan nanti di dalam tafsir Quran surat Al-Muzammil itu, ketika Allah perintahkan qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, ya. Wahai Muhammad, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk melaksanakan sholat malam meskipun sedikit. Sedikit itu berapa? Setengahnya, atau ditambah sedikit, atau dikurangi sedikit. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Setengah malam itu seberapa, Pak? Ya kalau malam itu kita hitung dari ba'da isya jam 8 misalnya sampai jam 5 pagi, itu kurang lebih sekitar 9 jam, ya. 9 jam kurang lebih. Yang kalau setengahnya berarti 4,5 jam. Pilihannya dikurangi sedikit jadi sepertiga, berarti 3 jam, atau 4,5 jam, atau 2/3 berarti 6 jam. Itu pilihan sholat malam zaman dulu, Pak, yang sampai disebutkan dalam sebuah riwayat hatta tawarramat aqdamuhum, yang dulu para sahabat itu berusaha mengamalkan perintah Allah di dalam Quran surat Al-Muzammil sebelum turunnya ayat yang terakhir dari Quran surat Al-Muzammil itu, sampai kaki-kaki mereka itu pada bengkak karena lamanya berdiri tadi. Loh, yang sudah merasakan sholat taraweh 1 juz, Pak, itu padahal cuma 2 jam tuh sholat taraweh 1 juz, itu nggak lama. Itu pun banyak rukuk sujudnya, Pak, banyak rukuk sujudnya. Sedangkan dulu para sahabat itu sholat malam itu ya memang lama berdirinya. Makanya kenapa tarawih itu dari kata tarwihah. Satu tarwihah itu adalah 1 putaran setelah 4 rakaat. Kenapa disebut tarwihah dari kata rohah yang artinya istirahat? Karena memang sholatnya suwi, gitu loh. Sedangkan kita ini judulnya taraweh, sholatnya cepet, istirahatnya akeh, gitu masalahnya. Berbeda. Kalau dulu para sahabat itu mereka istirahat karena memang sholatnya lama. Sedangkan kita ini judulnya aja taraweh, sholatnya cepet, istirahatnya akeh tadi itu. Mangannya akeh. Istirahatnya akeh, mangannya akeh, sholatnya cepet. Ini masalahnya, ya.
Kadang-kadang itikaf aja cuman judulnya tok itikaf, komplit bener loh, kasur di bawah, bantal di bawah ya kan, guling we digawani, selimut juga yang tebel gitu kan. Iki pindah omah apa arep itikaf gitu kan. Ya. Perbedaannya kan jauh sekali loh. Lo Nabi lo Pak, itikaf itu nggak bawa apa-apa, cuman bahkan sarungnya dikencengin. Ini malah selimutnya ditebelin, gimana ceritanya? Bantalnya diempukin, kasurnya dibawain. Lah ya arep itikaf apa arep pindah turu kan gitu. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Mana gitu masjidnya golek sing enak, ASEAN itu kan. Waduh, karpetnya golek sing empuk, panganane golek sing enak, ya kan? Wis ngono nanduk wae anggar mangan, ya kan? Giliran tarawih istirahat terus. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Perbedaannya sangat jauh ya. Bagaimana kemudian dulu para salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu melazimi dan mudawamah di dalam melakukan amal soleh tadi itu. Dan kemudian kita bisa ukur bagaimana kita melazimi dan mudawamah di dalam amal soleh itu. Maka walaupun memang secara umum namanya amal itu sesuai dengan kemampuan dan kondisi ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita ya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu memberikan perlindungan kepada kita kecuali Allah. Yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad ya, terkait dengan doa Nabi yang berlindung dari 8 perkara tadi itu. Ya. Kullu tsnaini minhuma qarinani mazdujan. Setiap pasang yang Nabi berlindung darinya, Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajiz wal kasal, ham wal huzn, jubn wal bukhl, dhala'iddaini wa ghalabatir rijal. Masing-masing itu sepasang-sepasang ya. Falhamu wal haznu akhawan ya. Maka antara gundah dan kegundahan dan kesedihan itu sepasang. Itu terkait dengan perasaan hati ya. Demikian juga sifat lemah dan sifat malas itu juga pasangan. Sifat bakhil dan sifat pengecut itu juga pasangan. Dan bagaimana terlilit hutang atau dikuasai oleh orang lain itu juga pasangan. Yang masing-masing pasangan tadi menggambarkan kesulitan masing-masing. Kita skors untuk adzan dulu ya. Kita lanjutkan sedikit ya. 8 hal tadi itu masing-masing memiliki makna mewakili setiap keburukan yang seringkali dialami oleh manusia. Yang pertama terkait dengan al-hazn wal ham ya. Manusia seringkali khawatir, takut tertimpa sesuatu yang tidak disukai. Yang seringkali itu juga menjadi asbab seseorang terhalang dari melakukan kebaikan. Kalau kekhawatiran itu terkait dengan sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya, itu disebut dengan hazan ya. Dengan masa lalu yang pernah dia alami ya. Yang kadang-kadang itu menjadi kesedihan yang menjadikannya terhalang dari beramal soleh dengan semangat ya. Kalau kemudian itu berupa kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi, itu disebut dengan hammun, kegundahan, khawatir begini, khawatir begitu. Yang itu juga kadang-kadang bisa jadi menjadi asbab seseorang terhalang dari amal soleh. Demikian juga terkait dengan al-ajiz wal kasal, di mana seringkali seseorang terhalang dari mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan itu karena 2 hal. Al-ajiz,
itu dia pengen melakukan kebaikan tapi sudah nggak bisa karena sudah lemah. Berbeda dengan kasal, dia mampu tapi dia nggak mau melakukan kebaikan itu, sehingga dua-duanya menghalangi seseorang dari kebaikan. Demikian juga terkait dengan al-bukhl wal jubn, yang dua-duanya itu juga menghalangi seseorang dari kebaikan. Jubn, sifat pengecut, itu lebih kepada fisik. Bukhl itu lebih kepada harta, yang kalau orang bakhil maka dia tidak akan berinfak, padahal infak itu adalah baik. Yang kalau orang itu pengecut maka dia tidak akan terjun di setiap ranah amal soleh yang ada di hadapannya, ya, karena dia takut, karena dia pengecut, apalagi kalau itu terkait dengan peperangan, ya, sehingga dia terhalang dari amal soleh. Dan yang terakhir, dikuasai oleh orang lain itu bentuknya dua, Pak. Dikuasai oleh orang lain secara finansial, yang sehingga kita bergantung dengannya, terikat dengannya, atau dikuasai oleh orang lain dalam arti secara real, kekuasaan dan pengaruh, yang ketika kemudian seseorang itu dikuasai orang lain, dia jadi tidak bebas untuk beraktivitas, terhalang untuk melakukan hal-hal tertentu. Itulah kenapa kemudian Nabi mengajarkan kita berlindung dari dikuasai oleh orang lain atau terlilit hutang, karena keduanya juga bisa menjadi asbab kita terhalang dari kebaikan, yang itu semuanya mewakili setiap keburukan yang berpotensi menimpa seorang manusia. Ini disebut dengan doaun jami, doa yang mencakup setiap aspek yang kemudian dibutuhkan oleh manusia. Maka jangan pernah lupakan doa ini untuk selalu kita ulang sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Demikian barangkali, mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.